Nah, sekarang Anda ingin menguasai atau dikuasai? Kalau Anda ingin menguasai anak Anda, didik dengan baik, dengan prinsip Anda, jangan leda-lede, jangan, bingung, jangan labil. Kalau orang tua labil, anak kita bagaimana? Dia justru tidak memiliki pijakan yang jelas, siapa yang harus diikuti, siapa yang harus diteladani. Makanya sebagai orang tua, ayo didik, kuasai anak Anda sebelum anak-anak usia 7 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat keluarga? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam kondisi yang sehat, ceria. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan masalah anak. Nah, tentu kalian yang sudah berkeluarga mungkin kadang-kadang takut-takut bagaimana mendidik anak. Bagaimana mendidik anak itu kadang kalau belum pernah punya pengalaman, apalagi anak tunggal, punya anak tunggal. Karena punya anak tunggal itu justru lebih sulit dibanding kalau pasangan itu memiliki beberapa anak. Karena anak tunggal itu justru biasanya ibunya terlalu protek, bapaknya mungkin lebih protek atau sebaliknya. Nah, sehingga menjadikan anak tunggal itu justru berkepribadian agak unik ya. Itu kebanyakan yang Abi pernah tangani. Nah, kali ini khusus Abi ingin membicarakan persoalan bagaimana sebaiknya mendidik anak-anak kita. Mungkin ini nanti akan bermanfaat bagi Anda yang kira-kira memiliki anak-anak di bawah 5 tahun ya. Nah, begini, anak-anakmu harus Anda kuasai sebelum Anda dikuasai ya. Makanya sebaiknya kita orang tua mendidik anak kita dengan konsep-konsep, prinsip-prinsip orang tua. Jadi ada religius, ada hal-hal yang demokratis, ada keterbukaan, dan yang pasti harus ada kejujuran. Nah, ini cara kita mendidik anak. Jadi begini, kalau orang tua mungkin sejak awal atau sejak anak itu kecil, selalu orang tua itu kayak ragu-ragu terhadap anaknya. Mau mengarahkan anak takut, mau menyuruh anak takut, mau membangunkan anak untuk sholat takut, mau ya istilahnya memerintahkan anak itu takut. Nah, ada orang tua yang justru kayaknya selalu takut. Nanti jangan-jangan anaknya marah. Nanti jangan-jangan anak kita tidak terima dan lain sebagainya. Nah, itu Anda harus Anda lakukan sebagai orang tua saat anak kita masih di bawah umur 5 tahun. Karena perjalanan anak itu ya dari usia 3 tahun sampai 9 tahun, ini namanya masa latensi. Masa di mana anak itu merekam semua kejadian-kejadian yang dia lihat, dia rasakan, dia dengar, itu semua disimpan di memorinya. Namanya adalah masa latensi. Nah, sekarang anak kita harus sebelum usia anak-anak 7 tahun
Anda harus memastikan bahwa Anda sudah menguasai, Anda sudah harus benar-benar menjadi orang tua yang benar-benar ditaati, diikuti oleh anak kita. Jadi, kalau Anda sampai akhirnya takut-takut, ragu-ragu, dan lain sebagainya, bahwa itu anak yang Anda lahirkan sendiri, sampai akhirnya anak itu kelewat, umurnya sudah lewat dari 7 tahun, maka ketika anak kita sudah besar, ABG atau apa, gantian Anda yang akan dikuasai. Karena Anda tadi tidak menguasai, Anda tidak memasukkan nilai-nilai di sana, menghormati orang tua, nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlak, etika. Maka ketika anak ini berkembang tanpa didikan, pengawasan orang tua, saat anak ini masuk ABG, remaja, dia akan cenderung sulit diarahkan oleh orang tuanya. Karena apa? Ya batas kita, batas mendidik anak yang terbaik, yang ideal itu adalah sebelum anak berusia 7 tahun. Jadi contohnya anak harus setiap hari melakukan sholat 5 waktu. Kalau yang non-Islam ya anak harus rajin beribadah ke gereja. Kemudian bangun pagi. Katakan diciptakan di situ bangun pagi selalu jam 5 atau setengah 5 sudah bangun. Atau ciptakan juga anak diajari untuk mengunjungi masjid. Nah, ini nanti kalau Anda tanamkan sebelum anak-anak dewasa melebihi 7 tahun, ini akan terekam semua di masa latensi ini dan itu akan menjadi sebuah kebiasaan sampai dia dewasa. Nah, begitulah pemirsa semuanya. Jadi mendidik anak itu tidak sulit, tetapi Anda jangan sampai abai. Karena apa? Seperti burung ya. Burung ini menetas dari telur. Ketika burung ini menetas dari telur ya. Dia kalau seumpama dia menetas tidak ketemu induknya selama 15 hari, maka burung kecil ini yang tidak dikunjungi orang induknya, dia tidak akan bisa menirukan cici-cuitnya induknya. Dia tidak bisa menirukan seperti apa kicau induknya. Nah, begitu juga ketika anak-anak kita lahir, terus kita tidak hadir di setiap saat pada anak kita, termasuk bagaimana menguasai, bagaimana ini tidak boleh, ini boleh, kamu harus begini. Ya, itu semua lakukan sebelum anak kita menginjak usia 7 tahun. Maka semua akan terekam di dalam memori dia dan itu akan menjadi sebuah habit ya. Akan menjadi sebuah nanti kebiasaan dia di saat dia dewasa dan tua. Nah, itulah sedikit tips bagaimana kita harus menguasai dalam rangka mendidik anak kita untuk menjadi setidak-tidaknya seperti kita yang kita lakukan. Kita punya norma, kita punya akhlak, kita punya etika. Oke, mudah-mudahan Anda sukses menemani anak-anak Anda menjadi anak-anak yang sukses juga. Selanjutnya seperti biasa Bukalapak ya, karena biar hidup ini selalu bisa mengalir dan Anda juga tidak hanya menjadi penonton. Ayo segera menikah. Ini Abi bantu untuk menyambungkan hati Anda dengan hati si dia ya. Ini yang pertama, ada janda tinggal mati ya, umur 47. Umur 47. Anak 2. Orangnya keibuan, berisi putih ya. Tinggal di kawasan Sleman bagian timur. Kemudian yang kedua,
Janda, usia 34. Nah, ini kalau boleh tak sebutkan namanya, tak sebutkan, itu lebih senang, apalagi tampilkan fotonya lebih oke. Tetapi persoalannya, pada belum mengizinkan. Jadi saya cukup membacakan data tertulis saja. Jadi janda 34, ini anak 2. 34 masih oke. Masih oke, masih lincah gitu. Nah, dia mencari sosok laki-laki duda, lebih tua, nggak apa-apa, maksimal 50 tahun, oke, ya. Siap menikah, asal bisa menerima kedua anaknya yang masih TK dan SMA. Nah, begitu. Kemudian ada lagi, yaitu jejaka ini. Mungkin lupa gitu, lupa sibuk kerja, jejaka umur 65. Tapi masih strong, yo. Jejaka 65 masih strong, pensiunan PNS. Nah, tuh, sampai sudah pensiun lupa belum nikah. Tapi alhamdulillah beliaunya sehat, ya, sehat, tidak ada penyakit, tidak ada diabetes, tidak ada kolesterol, ya. Jadi masih oke. Umur 65. Silahkan, janda boleh, gadis apalagi sangat boleh. Nah, syukur kalau ada yang mau mewakafkan dirinya, artinya janda yang masih bisa punya anak, ya. Karena dia ingin bisa menikah dan meninggalkan keturunan. Soal materi jangan khawatir, sudah disediakan rumah, sudah disediakan materi, ya. Yang penting siapa yang mau kira-kira bisa memberikan keturunan. Dia seorang muslim yang lumayan, ustadznya lumayan, ya, pinter agama. Oke, silahkan, jangan segan-segan, jangan malu-malu, segera nanti kontak dengan nomor admin, ya. Kemudian ada lagi, nah ini duda, masih duda 44 dari Magelang. Ya, Magelang, orangnya sih cakep ini, cakep, jenggotnya sedikit gitu, enggak banyak-banyak, banyak-banyak kan medeni ya, sedikit gitu. Jadi menarik. Ini duda tanpa anak, belum punya anak sama sekali. Dia berharap dengan gadis umur 33, 34 atau janda yang maksimal punya anak 1. Nah, itu silahkan, nanti dibantu dikenalkan. Perhatikan, duda 44 tahun tanpa anak. Nah, kemudian lagi, ini janda, ya. Janda umurnya 40 tahun. Wah, masih oke, ya, tapi ini cerai. Tinggalnya di daerah Sleman. Anaknya 3. Mau dengan janda anak 3, tapi cantik ini. Tinggi gitu. Seperti artis lah pokoknya. Cantik. Makanya kalau mau silahkan, tapi yang boleh berkenalan yang serius itu maksimal di usia 50 tahun. Duda, jejaka juga boleh, ya. Jejaka asal mau dengan janda anak 3 ora apa-apa. Ora melu gawe anake, ya toh, roro ngragati, ndak apa-apa, jadi amal soleh, ya. Kemudian nah ini lagi, jejaka. Ini juga mungkin tinggal tidur atau apa kok lupa nggak nikah itu. Jejaka umur 39 tahun. Budian, Sleman. Ayo nikah. Hidup ini tidak hanya untuk hanya kerja aja. Nikah. Nanti ada keturunan. Indah semuanya. Kemudian tiap hari bisa menyapa anaknya. Malam bisa ketopraan sama pasangannya. Asik kan? Coba kalau nggak ada. Bingung. Sini budrek kita. Nah, makanya bikinlah indah.
Kemudian ada lagi berikutnya, gadis. Nah, ini gadis, ting-ting, anak tunggal. Anak tunggal, anak tunggal, umurnya 37. Tinggal di daerah Sleman juga. Ini banyak nih Sleman ya. Anak tunggal. Cuma anak tunggal ini biasanya rebutan. Nanti tidak boleh jauh-jauh dengan orang tuanya kalau nikah. Padahal mau dibawa pergi jauh oleh suaminya, calon suaminya. Nah, biasanya keberatan. Kan anak tunggal. Makanya yang mau dengan anak tunggal, cantik gadis, ting-ting ya, silahkan segera kontak ke admin ya. Kemudian ada lagi, nah ini, gadis usia 33, masih gadis S1, sudah kerja, punya penghasilan, kerjanya juga di tempat yang hebat, yaitu di sebuah rumah sakit swasta di Sleman ya, yaitu rumah sakit JIH. Nah, kan besar rumah sakitnya. Nah, silahkan. Orangnya juga cantik, lumayan, berjilbab. Kemudian ada lagi nih request yang sangat mendesak ini. Abi pesan kepada cewek ya, cewek Kristen, ini ada cowok Kristen usia 38, anak tunggal. Anak tunggal itu mungkin terlalu disayang apa lupa nggak dinikahkan, lupa nggak dicarikan jodoh. Nah, ini ada cowok kece ya, cakep, usianya 38, anak tunggal, ibunya sudah meninggal ya, tinggal sama bapaknya, tapi ini mapan, lumayan sukses, dia seorang pengusaha. Dia kesulitan sekarang siapa? Cewek Kristen. Paling enggak usianya 30, 31, 32. Oke, ayo segera hubungi, nikah. Biar hidup indah dan berkah, kan gitu kan. Nah, masih lagi ya. Banyak ini ribuan istilahnya. Mau mencari yang seperti apa ada. Nah, ini kemudian ada janda, hidup sederhana, tinggal di daerah Melati, ya. Melati itu Sleman, yaitu umurnya sudah 50 tahun. Anaknya sudah dewasa, semua sudah berkeluarga. Nah, ini menjadi seorang diri, cari kawan. Makanya kalau ada duda yang kesepian, ayo mendekat untuk bergabung, bermitra dengan janda dan nikah secara legal. Untuk nikah juga murah sekarang. Kalau nggak punya duit, nggak apa-apa. Pergi ke KUA, asal syaratnya udah beres, gratis. Di KUA gratis. Asal Anda ke sana, syarat-syaratnya Anda sudah punya surat dari RT, RW, kelurahan. Udah gampang. Nah, jangan dipersulit, nikah itu gampang dan itu indah gitu loh. Lo umpama Pak, nanti di tengah jalan ada masalah, ya kalau masalah ya mari diatasi, dicari solusinya. Kalau nggak bisa, umpama dia ternyata tukang ngeprok, umpama tukang ngantem, atau ternyata selingkuh menyakiti, ya berarti ada lembaga perceraian di pengadilan agama, gitu aja. Jadi jangan sampai saya nggak mau nikah, takut kalau nanti ada terjadi perceraian, ya sudah jalani. Karena ini hidup, mengalir. Kalau ada kendala, ada masalah, diatasi. Nggak bisa, dan sangat nggak bisa, ya bercerai. Allah membolehkan. Walaupun nggak senang. Kan gitu ya. Berikutnya juga. Ini dari Purworejo. Janda kembang. Janda belum pernah diapa-apain, nah, masih utuh, masih asli, utuh, belum disentuh, gitu. Usianya 39, dari Purworejo, ya. Biaya sosialnya masih minim, gitu. Ayo silahkan, Anda boleh segera menanyakan ini dan berkenalan
Dan nggak usah lama-lama, berkenalan kira-kira bagus, ini ada chemistry baik, udah lamar, nikah, nggak usah lama-lama, kan gitu. Oke, saya kira itu dulu ya, nanti dilanjut lagi, besok dilanjut lagi. Ayo kita segera menikah, get married. Terima kasih, hidup keluarga, sobat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.